Selamat pagi, masih semangat semua? Mata pelajaran seni budaya pada pertemuan hari ini kita akan masuk materi tentang seni patung. Seni patung. Langsung saja, pengertian dan fungsi patung. Patung diartikan juga sebagai plastik art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan. Tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi yang meniru bentuk apapun yang dapat disebut seni patung. Seni patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume atau seni yang bervolume memiliki ruang. Artinya, seni tersebut bisa dilihat dari berbagai arah. Berbeda dengan lukisan yang bisa hanya dilihat dari satu arah saja kan, tidak memiliki ruang dalam fisik lukisan tersebut, fisik seni tersebut. Nah, fungsi seni patung. Secara umum, berdasarkan pembuatannya, seni patung ada 3 fungsi, yaitu yang pertama, patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk tujuan religi, sarana beribadah umat tertentu yang menyembah patung. Patung pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan. Pada zaman Hindu dan Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan. Misalnya, raja atau pimpinan mereka. Patung juga dianggap memiliki sejarah tinggi atau bahkan yang menggambarkan sebagai dewa dan simbol orang-orang yang diteladani, serta dijadikan sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga patung dijadikan media pemujaan. Yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar. Mengenang jasa para pahlawan dalam sebuah bangsa atau kelompok. Dalam catatan sejarah, misalnya patung untuk monumen. Yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika. Artinya, menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman, mendekorasi sebuah ruangan, sebagai dekorasi sebuah gedung, dan untuk berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Nah, ini yang poin fungsi pertama tadi, patung sebagai fungsi personal, di mana patung digunakan untuk media pemujaan, berhala ya. Yang selanjutnya, patung sebagai fungsi sosial, memperingati jasa pahlawan. Ini patungnya Eyang B.J. Habibie. Patung sebagai fungsi fisik, yaitu patung yang dinikmati keindahannya untuk memperindah taman, untuk memperindah ruangan, jadi untuk dekorasi. Bentuk dan jenis patung. Yang pertama adalah bentuk imitatif. Cara ini merupakan tiruan dari bentuk alam. Bentuk alam itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Perwujudannya berdasarkan fasioplastik atau bentuk fisik dari anatomi proporsi
harmoni, dan kesatuan atau unity. Saya ulangi, perwujudannya berdasarkan fasioplastik atau bentuk fisik, baik anatomi proporsi, harmoni, dan kesatuan unity. Bentuk, kesatuan bentuk. Kesatuan kan kemarin apa? Unity. Kesatuan itu unity. Nah, ini anatomi proporsi, harmoni, dan kesatuan bentuk. Kesatuan atau unity bentuk. Patung corak realis tampak pada karya Hendro, Trubus, Sabtoto, dan Edi Sunarso. Kemudian bentuk non-figuratif. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya. Jadi tidak menggunakan bentuk-bentuk alam seperti hewan atau manusia, tidak serealis itu. Bersifat abstrak. Patung yang tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal seperti bentuk-bentuk yang ada di alam. Ia mengolah elemen-elemen rupa trimatra seperti garis, bidang, ruang, dan memperlakukan unsur-unsur rupa tersebut sebagaimana adanya, dan tidak menggambarkan bentuk-bentuk alam. Tidak menggambarkan bentuk-bentuk alam sebagai manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ini contohnya yang poin pertama, bentuk imitatif. Nah, yang ini adalah bentuk manusia, yang kedua bentuk hewan, dan bentuk tumbuhan. Selanjutnya bentuk non-figuratif, di mana bentuknya adalah seperti ini. Tidak menggambarkan suatu bentuk manusia atau hewan atau tumbuhan, jadi bentuknya itu abstrak. Nah, seperti ini. Ada yang tahu ini gambarnya apa? Gambarnya patung, tapi maksudnya bentuknya meniru sebuah apa? Oke, pertemuan hari ini, materi hari ini kita pelajari cukup sampai di sini. Kurang lebihnya nanti bisa ditanyakan lewat grup atau bisa menghubungi saya langsung. Untuk penugasannya nanti saya kirimkan lewat Google Classroom seperti biasanya, sampai langsung kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam penyampaian materi. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.